Assalamualaikum, hai guys, balik lagi ke channel aku Anissa. Hari ini aku mau bahas tips-tips puasa untuk penderita GERD. Mungkin agak aneh ya, karena selama ini aku tuh kebanyakan di YouTube-nya ngebahas soal skincare, soal make up, review-review. Tapi sebenarnya aku pengen channel aku ini tuh isinya bukan cuma itu aja, tapi juga ada healthy lifestyle. Kalau kamu lihat di banner YouTube aku itu ada lifestyle. Nah, aku tuh mau khusus bahas soal gaya hidup sehat, dan menurut aku ini bisa termasuk jadi bahasannya gitu, GERD ini, karena aku pribadi, aku itu penderita GERD pas tahun 2021, iya 21. Itu pertama kali aku kena, dan pada saat itu aku nggak bisa puasa sama sekali, jadi aku bolong puasa sekitar 3 minggu. So aku mau berbagi tips yang aku lakuin sampai bisa membaik dari kondisi GERD-ku, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini aku bisa puasa Ramadan dengan lancar. Mungkin teman-teman ada yang belum bisa puasa karena kondisi kesehatan tertentu, khususnya karena GERD ini atau asam lambung. Mungkin juga teman-teman ada yang malah belum mulai puasa sama sekali karena mungkin masih kambuh-kambuhan penyakitnya, atau mungkin yang udah mulai membaik tapi masih takut-takut untuk menjalani puasa, takut nanti kambuh gitu. Nah, aku mau sharing aja sih. Ini disclaimer, aku bukan expert, aku bukan dokter, bukan orang kesehatan. Aku juga kasih tahu ke teman-teman ya, kondisi orang itu beda-beda. Jadi apa yang mungkin ngaruh di aku tapi belum tentu ngaruh di orang lain. Dan semoga harapannya ini bisa bantu teman-teman untuk dicoba gitu. Siapa tahu di teman-teman juga bisa bekerja untuk ngebantu teman-teman sembuh dan bisa mulai puasa lagi. Pertama yang harus kamu perhatiin adalah makan sahur. Jadi jangan sampai kamu nggak sahur sama sekali, tapi jangan sampai juga makannya terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Jadi kita penderita GERD atau asam lambung itu harus porsi makanan itu pas, nggak yang dikit banget, nggak yang kekenyangan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan terlalu dikit nggak apa-apa sih, karena bisa nanti beberapa jam sekali makan lagi gitu kan. Tapi kan di sini kondisinya kita puasa ya, jadi usahakan teman-teman sampai ngerasa kenyang gitu, tapi jangan sampai kekenyangan. Dan perhatiin juga apa yang dimakan, ini ngaruh banget ya. Apa yang kamu makan itu jadi penentu kamu tuh seharian penuh nantinya akan kuat puasa atau enggak gitu. Jadi usahakan makan yang sehat, makan yang emang teman-teman bisa makan. Jangan sampai makan yang pedas-pedas, yang asam, yang ada santannya, atau yang terlalu berminyak. Itu kan akan berat ya di lambung, bikin asam lambungnya itu bisa naik gitu. Jadi jangan sampai makan yang seperti itu. Dan sebenarnya di tiap orang juga food sensitifnya itu akan beda sih. Jadi kamu kan selama ini kalau kamu GERD-nya udah lama, pasti kamu perhatiin gitu kan tiap makan apa kamu akan kambuh. Jadi hindarin dulu makanan-makanan yang bikin kambuh-kambuh itu. Tapi kalau secara umumnya sih yang harus dihindarin itu yang utama yang asam, pedas, terus yang berminyak, yang bersantan gitu. Jadi ya makan yang sehat dulu, usahakan biar puasanya nanti lancar. Aku pribadi di tahun lalu itu aku baru sembuh, aku coba puasa dan aku nggak sempet sahur waktu itu. Nah, aku makan kurma 3 biji. Aku waktu itu sempet deg-degan sebenarnya, takut kambuh gitu kan, makan kurma doang, nggak pakai nasi, nggak makan nasi gitu. Aku belum pernah sebelumnya nyoba puasa dengan hanya makan kurma. Apalagi saat itu kondisi aku baru sembuh GERD gitu, bahkan masih ada gejala-gejalanya gitu ya, walaupun udah membaik. Tapi aku bismillah aja, aku coba aja, dan ternyata kuat guys. Malah aku ngerasa lebih baik gitu ketika aku makan kurma aja dibanding aku makan nasi. Dan secara fisik juga bikin kita tuh jadi nggak lemes. Tapi ya balik lagi ya ke kondisi masing-masing. Mungkin bisa juga sih kalian terapin kalau misalnya dalam kondisi darurat gitu ya, nggak sempet sahur tapi pengen puasa, nggak pengen bolong lagi puasanya. Nah, kalian coba aja makan kurma 3, udah lihat aja reaksinya sampai nanti siang dulu gitu. Misalnya ada gejala-gejala kambuh nggak. Kalau misalkan baik-baik aja, ya berarti insya Allah bisa dilanjut sampai maghrib.
karena emang kurma tuh udah full nutrisi ya, kayak serat juga gitu, udah ada karbonnya. Jadi sebenarnya seharusnya sih aman-aman aja ya. Satu lagi, kalau di tahun lalu itu aku tiap habis makan sahur atau sebelum makan sahur aku minum air kunyit. Jadi aku tuh rutinin resep dari dokter Zaidul Akbar yang untuk GERD ada kunyit, jahe, sama sereh. Tapi kebetulan ketika aku coba jahe, di aku itu ternyata nggak cocok ketika aku lagi kambuhnya parah. Jadi aku nggak berani, makanya aku cuma pakai kunyit sama sereh. Aku seduh pakai air panas aja, dan itu aku simpen di jar yang agak gede gitu, terus aku masukin kulkas. Jadi beberapa hari atau bahkan seminggu aku bisa minum terus gitu, nggak usah bikin-bikin ulang. Yang kedua itu di pola pikir. Jadi aku ngerti banget gimana rasanya orang GERD terus mau mulai puasa itu pasti ada pikiran-pikiran, aduh kalau kambuh nanti gimana ya, aduh nanti kalau mual gimana ya, kalau muntah gimana ya, gitu. Pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi sebisa mungkin usahain kalian ubah pikiran-pikiran negatif kalian jadi pikiran yang positif. Pikirin aja dengan puasa ini insya Allah bisa jadi penyembuh kita gitu. Kalau aku biasanya dalam pikiran aku gitu ya, dalam hati aku bilang kalau aku puasa hari ini buat penyembuhan GERD aku, karena dengan lambung aku dikosongin, gak diisi makanan, berarti kan dia jadi istirahat ya. Nah, aku harap dengan begitu lambung aku bisa lebih cepat penyembuhannya gitu. Dan biasanya aku juga doa, teman-teman juga pastinya harus doa minta sama Allah supaya dikuatkan, dikasih kesehatan. Dan aku rasa pikiran-pikiran, doa-doa kita yang baik, yang positif itu pasti juga ngaruh ke kondisi fisik kita gitu. Kalau kalian pikir kalian akan kuat, ya insya Allah kalian bakal kuat. Oke? Nah, yang ketiga itu ketahui kondisi teman-teman masing-masing. Jadi sekalipun aku bilang kalian pasti kuat, kalian pasti bisa, balik lagi ke kondisi kalian sendiri. Perhatiin dulu, kalian amatin kondisi kalian yang sekarang itu kira-kira mampu gak ya untuk puasa gitu. Perhatiin intensitas kambuhnya itu separah apa, sesering apa. Dan kalau teman-teman ngerasa belum bisa mulai puasa nih dengan kondisi yang sekarang kayak gini, ya udah nggak usah dipaksa. Dan amannya sih kalau saran aku, teman-teman bisa tanya dulu ke dokternya, bisa tanya ke internisnya, misalnya udah pernah periksa gitu ya, kira-kira dengan kondisi yang kayak gini boleh puasa atau enggak. Nah, sekalipun misalnya nanti dibilang oh boleh, berarti kan setidaknya kita ngerasa aman gitu ya. Tapi setelah dicoba misalkan kambuh, ya berarti memang mungkin belum kuat untuk puasa. Gak apa-apa, seadanya aja gitu, sekuatnya aja. Mungkin kamu bisa coba dulu puasa misalnya setengah hari dulu, lihat kayak gimana reaksinya. Dan pasti kalau di hari pertama pasti akan berat ya. Kemarin juga aku hari pertama itu sempat ngerasain perutnya itu perih gitu, tapi aku tetap lanjutin dan alhamdulillah gak apa-apa sampai hari ini. Jadi emang kalau di hari pertama pasti agak berat, teman-teman lihat. Tapi kalau misalnya sakitnya itu nggak parah, kayak nggak sampai yang melintir banget perutnya, nggak sampai muntah-muntah dan lain-lain, itu aku rasa masih bisa dilanjutin sih. Jadi lihat-lihat aja kondisi kamunya sendiri, kira-kira kuat gak nih puasa sampai maghrib gitu. Gitu aja tips dari aku. Aku harap ini bisa bermanfaat dan bisa jadi nolong teman-teman di saat teman-teman ngerasa ketakutan, ngerasa sendirian, kok sakit kayak gini gak sembuh-sembuh, kok apa ya, gara-gara sakit kayak gini jadi gak bisa puasa. Tenang aja, kamu gak sendirian, karena aku juga ngerasain itu dan mungkin banyak orang lain juga ngerasain. Aku harap ini bisa bantu kalian ya untuk mulai puasa lagi. Dadah, makasih udah nonton.